Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indiana dengan NIM 19 19 10 50 10 58 dari kelas D, jurusan S1, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas tentang dasar geologi lingkungan. Dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota, secara garis besar mempunyai dua aspek yang harus dikembangkan, yaitu aspek fisik dan non-fisik. Aspek fisik di sini adalah klimatologi, morfologi, hidrologi, hidrogeologi, bahaya geologi, dan sumber daya alam, serta aspek non-fisik antara lain ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hankam. Aspek fisik di sini tidak lain adalah bagian dari ilmu geologi yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, terutama geologi lingkungan. Geologi lingkungan sebagai ilmu terapan dari pengetahuan geologi yang ditujukan dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, masa kini dan masa mendatang dengan seminimal mungkin mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, geologi lingkungan dapat diartikan sebagai penerapan informasi geologi dalam pembangunan terutama untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk meminimalkan degradasi lingkungan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi oleh adanya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Seperti halnya geo, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang bumi, dan bumi sendiri yang mempunyai arti permukaan dan bawah permukaan, batuan sebagai komponen penyusun, serta proses-proses fisik yang membentuk selama waktu geologi. Dan lingkungan, yang berarti total keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan ini meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Ada 7 konsep yang menjadi dasar ilmu geologi lingkungan, yaitu yang pertama, menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian atau komponen sehingga membentuk suatu kelompok besar yang menjalankan suatu fungsi tertentu. Beberapa contoh dari sistem ini adalah bumi. Bumi lebih bersifat dinamis, artinya sistem berkembang di mana material dan energi yang terkandung di dalamnya berubah secara konstan. Dinamis dapat digolongkan juga ke dalam suatu sistem yang terbuka dengan tidak adanya batasan energi dan material. Namun, terdapat siklus alam seperti siklus air dan siklus batuan yang selalu kembali ke bentuk semula menjadi energi dan material, maka sistem ini lebih tepat dikatakan sebagai suatu sistem yang tertutup. Konsep yang kedua yaitu menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Kita dapat tinggal di bumi ini karena bumi ini didukung oleh kondisi yang memungkinkan untuk berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Antara lain adanya air, udara untuk bernafas, suhu yang sesuai, dan adanya lapisan atmosfer yang komposisinya dapat mendukung berlangsungnya kehidupan, serta faktor-faktor lainnya. Konsep yang ketiga yaitu menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang kita miliki. Pada dasarnya, proses-proses fisik telah mengubah bentang alam baik secara alamiah dan buatan, yang telah tersusun selama periode geologi. Bagaimanapun, besar dan frekuensi proses tersebut menyebabkan perubahan baik secara alami maupun buatan. Bumi selalu mengalami perubahan, baik yang bersifat alami atau terjadi dengan sendirinya karena aktivitas alam maupun yang terjadi karena perbuatan atau ulah manusia. Perkembangan fisik bumi secara alami adalah akibat dari siklus bumi. Selain perubahan secara alami, terdapat perubahan buatan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini diakibatkan aktivitas manusia yang mempengaruhi keadaan alam dan fisik bumi saat ini. Contohnya adalah pemanasan global yang terjadi akibat berbagai macam aktivitas manusia
yang berdampak pada perubahan iklim dan lingkungan yang terjadi di bumi saat ini. Konsep yang keempat yaitu menjelaskan tentang banyak proses alam yang terjadi di bumi yang membahayakan umat manusia. Selalu terjadi proses alam yang membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, bencana alam ini haruslah dikenali dan sedapat mungkin dihindari, agar kerugian akan rusaknya harta benda dan jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir. Proses alami di bumi ada dua, yaitu eksogenetik, yang terjadinya pada atau dekat permukaan bumi. Contohnya perubahan cuaca, pergerakan tanah, dan erosi yang disebabkan oleh arus air, angin atau gas, krisis air, dan lain-lain. Serta endogenetik, yaitu terjadi di dalam atau di bawah kerak bumi. Contohnya aktivitas vulkanik dan diatropisme. Konsep yang kelima yaitu menjelaskan tentang perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain seperti estetika. Pengembangan suatu proyek bagi kehidupan manusia harus ditimbang dengan membandingkan antara keuntungan ekonomi pada waktu tertentu dengan harga. Dengan mengasumsikan di mana ada keanekaragaman alam, ada keanekaragaman ekosistem, bergabung dengan bentang alam dan modifikasinya. Evaluasi tentang tata guna lahan mempermudah mengidentifikasi alternatif yang beraneka ragam. Dewasa ini, keseimbangan antara kriteria ekonomi dan estetika sangat sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan pertimbangan ekonomi dengan penilaian estetika, diperlukan adanya pengaturan skala tingkat ekonomi dengan menyamakan skala tingkat evolusi estetika. Pengembangan metode kuantitatif tentang analisis data yang diperoleh, dan yang terakhir, pengembangan teknik pemetaan dan pengembangan sumber daya alam yang berestetika tersebut. Konsep yang keenam yaitu menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Manusia hidup memerlukan lahan. Lahan digunakan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan manusia. Tetapi pengembangan dapat menimbulkan daerah polusi yang disebabkan sampah dan erosi tanah dari perubahan vegetasi. Kegiatan pengolahan lahan tersebut berpengaruh pada keseimbangan ekologi area, sehingga tidak mengherankan bila pertambahan populasi manusia sejajar dengan semakin langkanya burung dan mamalia. Dan konsep yang terakhir menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan merupakan faktor geologi, dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang lain yang berhubungan. Komponen pokok dari setiap lingkungan manusia merupakan suatu faktor geologi, dan pemahaman terhadap lingkungan ini membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas terhadap ilmu-ilmu bumi dan disiplin-disiplin ilmu lain yang masih berkaitan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang geologi pada permukaan tanah. Proses geologi dipengaruhi oleh manusia, sebab adanya fakta bahwa geologi adalah lingkungan. Cabang ilmu alam dan geologi lingkungan itu dapat dikategorikan lagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama fisika, meliputi geografi fisik, proses hidrologi, tipe batuan dan tanah, serta klimatologi, dan yang kedua biologi yang meliputi aktivitas hewan dan tanaman, perubahan dalam proses dan kondisi biologi, serta informasi biologi tentang analisis ruang. Serta yang ketiga, sumber daya manusia, yang termasuk penggunaan tanah, ekonomi, estetika, interaksi antara aktivitas dan bidang fisika biologi. Geologi pada permukaan tanah terdiri dari 3, yaitu lapisan tanah, struktur tanah, dan jenis tanah. Tanah terdiri atas lapisan-lapisan. Lapisan tanah berturut-turut dari atas ke bawah. Setiap lapisan memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitu pula dengan struktur tanah, batuan yang dikandung dalam tanah, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Adapun gambar tanah itu adalah seperti pada gambar berikut. Lapisan tanah
Lapisan tanah atas berwarna gelap dan kehitam-hitaman, tebalnya antara 10-30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga tanah atau humus. Lapisan tanah atas, topsoil, merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini, yaitu mineral 45%, bahan organik 5%, air antara 20-30%, dan udara dalam tanah antara 20-30%. Selanjutnya, ada lapisan tanah tengah. Lapisan ini terletak tepat di bagian bawah dari topsoil dengan ketebalan antara 50 cm hingga 1 meter. Berwarna lebih cerah daripada lapisan di atasnya, dan lapisan ini terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan sisa material topsoil yang terbawa air, mengendap sehingga bersifat lebih padat dan sering disebut dengan tanah liat. Selanjutnya, lapisan tanah bawah. Tanah lapisan bawah warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Lapisan tanah ini tebalnya antara 50-60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas. Sering disebut tanah cades atau tanah keras. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dalam dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Yang terakhir ada lapisan induk tanah. Batuan induk merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan itu dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air. Semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini, tumbuhan jarang bisa hidup. Selanjutnya, struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan atau agregasasi partikel tanah, pasir, debu, atau tanah liat yang terbentuk secara alami. Tapi ini dibatasi oleh tingkatan dan bidang yang berbeda pada setiap ukuran dan bentuknya. Setiap bagian pada struktur tanah itu saling terkait satu dengan yang lain oleh bahan organik dan bagian zat alami lainnya. Berikut ini merupakan jenis-jenis struktur tanah. Yang pertama ada tanah lempeng atau peati. Ini adalah struktur tanah yang memiliki bentuk di mana sumbu vertikal tanah tersebut lebih pendek daripada sumbu horizontalnya. Yang kedua, ada struktur tanah prismatik. Struktur tanah ini kondisi tanahnya di mana memiliki sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal. Selanjutnya, ada struktur tanah tiang, yaitu struktur tanah yang memiliki sumber vertikal lebih panjang dari sumber horizontal, tapi sisi-sisi atasnya terlihat atau berbentuk membulat. Selanjutnya ada struktur tanah gumpal bersudut. Struktur tanah ini merupakan struktur tanah yang rusuk-rusuknya bersegi tajam
Dan gumpal membulat yaitu yang rusuk-rusuknya bersegi tapi tidak terlalu tajam. Selanjutnya, struktur tanah butiran. Butiran ini merupakan jenis struktur tanah yang bentuknya cenderung membulat atau terlihat memiliki banyak sisi, masing-masing gumpalan tidak berpori. Dan yang terakhir, struktur tanah remah. Remah ini kondisi struktur tanah membulat atau memiliki banyak sisi dan tampak berpori. Berbeda dengan tekstur tanah yang hanya dibedakan ke dalam 3 bagian, di antaranya tanah tekstur halus atau kasar beliat, yang artinya tanah tersebut memiliki minimal 37,5% kandungan liat di dalamnya, baik liat berdebu dan atau liat berpasir. Sedikit penjelasan bahwa tanah yang didominasi oleh unsur liat biasanya akan memiliki porus yang kecil, sedang tanah yang didominasi unsur debu cenderung memiliki porus yang sedang. Tanah tekstur sedang atau tanah berlembung sendiri tersusun atas beberapa hal, yaitu tanah bertekstur sedang, yakni jenis tanah dengan tekstur lempung berdebu, lempung berpasir halus, lempung atau debu. Yang kedua, tanah bertekstur namun agak kasar, yakni jenis tanah yang bertekstur lempung berpasir halus atau lempung berpasir. Selanjutnya, tanah bertekstur sedang dan agak halus, yakni lempung liat berdebu, lempung liat berpasir, dan lempung liat saja. Serta tanah bertekstur kasar dan tanah berpasir, yang artinya tanah tersebut memiliki minimal 70% unsur pasir dan atau bertekstur pasir dan memiliki tekstur pasir berlempung. Selanjutnya, jenis-jenis tanah, yaitu yang pertama ada tanah vulkanis, tanah organosol, tanah litosol, tanah potsol, tanah laterit, tanah mergel, dan tanah terarosa. Tanah vulkanis adalah tanah yang berasal dari abu gunung api atau material letusan gunung api yang telah mengalami pelapukan. Ciri tanah vulkanis dibedakan menjadi dua, yakni tanah regosol yang strukturnya berupa butiran kasar, berwarna kelabu hingga kuning dan mengandung sedikit bahan organik. Jenis tanah ini cocok untuk pertumbuhan tanaman tembakau, palawija, dan buah-buahan. Sedangkan tanah latosol adalah tanah vulkanis berwarna merah hingga kuning dan bersifat asam. Jenis tanah ini cocok untuk tanaman padi, kelapa, dan karet. Sebaran tanah vulkanis regosol dapat ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Tanah vulkanis latosol dapat ditemukan di Sumatera Barat dan Utara, Bali, Jawa, serta Papua. Selanjutnya, tanah organosol. Tanah organosol atau biasa yang disebut dengan tanah gambut merupakan tanah yang terbentuk dari proses pelapukan bahan organik seperti pembusukan tumbuhan rawa yang tidak sempurna akibat tergenang air. Ciri tanah organosol cenderung bersifat asam hingga sangat asam dan tidak cocok untuk lahan pertanian.
Sebaran tanah gambut banyak ditemukan di daerah pasang surut Papua bagian barat, Kalimantan Barat, Sumatera bagian timur, Jawa, pesisir barat Sumatera, dan pantai Kalimantan Timur. Selanjutnya, tanah litosol. Tanah litosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari batuan beku yang berasal dari proses meletusnya gunung berapi dan juga sedimen keras dengan proses pelapukan kimia dengan menggunakan bantuan organisme hidup dan fisika dengan bantuan sinar matahari dan hujan yang belum sempurna. Dan hal ini tentu membuat struktur asal batuan induknya masih terlihat. Dan hal ini pula yang menyebabkan bahwa tanah litosol tersebut juga dengan tanah yang paling mudah, sehingga bahan induknya dangkal dan sangat sering terlihat di permukaan sebagai batuan padat yang padu. Tanah litosol ini merupakan jenis tanah yang belum lama mengalami pelapukan dan sama sekali belum mengalami perkembangan. Selanjutnya, tanah podzol. Tanah podzol adalah tanah yang terdiri dari campuran pasir dan batuan kecil. Tanah ini terbentuk akibat dari curah hujan yang tinggi namun suhu lingkungannya rendah. Ciri-ciri jenis tanah podzol biasanya berwarna kuning keabuan dengan tekstur pasir hingga lempung. Sebaran tanah podzol terdapat di daerah Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua. Selanjutnya, tanah laterit. Tanah laterit dikenal juga sebagai tanah merah. Tanah laterit atau tanah merah merupakan tanah yang mempunyai warna merah hingga warna kecoklatan yang terbentuk pada lingkungan yang lembab, dingin, dan mungkin juga genangan-genangan air. Untuk informasi yang lebih mendetail dari tanah ini adalah mempunyai profil tanah yang mendalam, mudah menyerap air, memiliki kandungan bahan organik yang sedang dan juga memiliki pH atau tingkat keasaman netral. Selanjutnya, tanah mergel. Tanah mergel juga biasa dikenal sebagai tanah merbalit. Tanah mergel atau merbalit merupakan jenis tanah yang terbentuk oleh campuran batuan kapur pasir dan juga tanah liat. Pembentukan dari tanah mergel ini sangatlah dipengaruhi oleh keberadaan curah hujan yang tidak merata di sepanjang tahunnya. Keberadaan tanah mergel atau marbalit ini sering kita temukan di daerah-daerah pegunungan atau di dataran-dataran rendah. Selanjutnya, ada tanah kapur. Tanah terra rosa atau tanah kapur merupakan jenis tanah yang berasal dari pelapukan batuan kapur. Jenis tanah kapur dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanah renzina yang berasal dari pelapukan batuan kapur akibat curah hujan yang tinggi, dan tanah mediteran yang berasal dari pelapukan batuan kapur keras atau batuan sedimen. Ciri tanah kapur miskin unsur hara, namun masih dapat ditanami pepohonan seperti jati. Sebaran tanah ini banyak terdapat di sekitar pegunungan kapur wilayah Blora, Pegunungan Kendengan, dan Gunung Kidul. Selanjutnya, macam-macam jenis tanah di Indonesia. Yang pertama, ada tanah humus, tanah pasir, tanah aluvial, tanah podzolit, tanah vulkanik, tanah laterit, tanah mediteran, dan tanah gambut. Tanah humus adalah jenis tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Berbagai tumbuhan yang membusuk ini mempunyai tanah humus, membuat tanah humus mengandung unsur hara yang tinggi. Artinya, tanah ini pun bersifat sangat subur. Tanah jenis ini sangat cocok untuk ditanami tanaman padi, nanas, dan kelapa. Tanah humus banyak terdapat di Pulau Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya, tanah pasir.
Tanah pasir merupakan tanah yang hanya memiliki kadar air yang sedikit dan sangat miskin unsur hara. Tanah pasir berasal dari batuan pasir yang telah melapuk. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah pantai yang disebut sand-dune atau bukit pasir. Persebaran tanah pasir yang ada di Indonesia ada di pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Selanjutnya ada tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari sedimen lumpur yang dibawa oleh air sungai. Tanah ini merupakan hasil erosi yang kemudian diendapkan bersama dengan lumpur sungai. Tanah aluvial memiliki warna yang kelabu dan sifatnya subur. Umumnya, tanah aluvial ditemukan di wilayah dataran rendah. Di Indonesia, tanah aluvial banyak ditemukan di wilayah timur Sumatera, bagian utara Jawa, Kalimantan bagian selatan dan tengah, bagian utara dan selatan Papua. Selanjutnya ada tanah potzolit. Tanah potzolit sendiri merupakan tanah yang terbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang rendah. Tanah potzolit merah kuning berwarna merah sampai kuning dengan kesuburan yang relatif rendah karena pencucian. Potzolit ini banyak ditemukan di daerah pegunungan Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara. Potzolit biasanya banyak digunakan untuk tanaman kelapa, jambu mete, karet, dan kelapa sawit. Selanjutnya ada tanah vulkanis. Tanah vulkanis merupakan jenis-jenis tanah di Indonesia yang berasal dari abu gunung api atau vulkanis atau material letusan gunung api yang sudah mengalami pelapukan. Tanah vulkanis mengandung banyak unsur hara sehingga sifatnya sangat subur. Karena subur, tanah ini baik dan sering digunakan sebagai ladang pertanian. Tanah vulkanis banyak ditemukan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera di sekitaran Danau Toba. Yang selanjutnya, tanah laterit. Tanah laterit merupakan jenis-jenis tanah di Indonesia yang sifatnya tidak subur atau bahkan dapat dikatakan sudah hilang kesuburannya. Ini karena dalam tanah laterit banyak terkandung zat besi dan aluminium. Kandungan unsur hara dalam tanah ini sudah hilang karena terlarut oleh curah hujan yang tinggi. Tanah laterit juga bersifat kering dan tandus. Warna tanah ini kekuningan sampai merah sehingga tanah laterit juga sering disebut sebagai tanah merah. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Kalimantan Barat. Selanjutnya tanah Mediteran. Tanah Mediteran merupakan hasil pelapukan batuan kapur, keras, dan batuan sedimen. Warna tanah ini berkisar antara merah sampai kecoklatan. Tanah Mediteran banyak terdapat pada dasar-dasar dolina dan merupakan tanah pertanian yang subur di daerah kapur daripada jenis tanah kapur yang lainnya. Tanah Mediteran ini banyak terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Mediteran cocok untuk tanaman palawija, jati, tembakau, dan jambu mete. Selanjutnya, tanah gambut atau tanah organosol. Tanah ini terbentuk dari proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dari sisa pembusukan tanaman rawa, pembusukan bahan organik yang terjadi pada tanaman yang kurang sempurna karena selalu tergenang air. Karena pembusukan yang terjadi kurang sempurna, tanah gambut cenderung bersifat asam hingga sangat asam. Karena selalu tergenang air, jenis tanah gambut ini kurang baik untuk pertanian. Tanah gambut banyak terdapat di daerah pasang surut seperti di Papua, bagian barat, Kalimantan Barat, Sumatera bagian timur, Jawa, pantai barat Sumatera, dan pantai Kalimantan Timur. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.